Majnun terbangun ketika matahari telah terbit. Mimpinya yang indah telah lenyap. Tapi seluruh tubuhnya terisi oleh perasaan bahagia dan kebahagiaan batin. Sudah lama ia tidak pernah merasakan begitu tentram dan damai seperti ini. Rembulan tampak bagaikan sebuah bola perak yang bercahaya. Sementara di kaki langit Venus berbijar seperti lahar. Meteor jatuh ke bumi bagaikan lembing menyala-nyala yang dilempar oleh sesosok tangan dari langit. Sementara bintang-bintang berkelip-kelip seakan-akan ribuan manik-manik yang berkilauan telah dijatuhkan di atas jubah lembayung langit. Majnun berdiri memandang ke atas ke arah langit. Matanya mengembara dari satu planet ke planet lain, dari satu bintang ke bintang lain. Mana di antara mereka yang akan dimintai bantuan? Yang mana di antara mereka yang dapat menolongnya? Ketika matanya sedang menjelajahi cakrawala, Majnun menemukan planet Venus. Tiba-tiba ia berteriak, "Hai Venus, kau adalah cahaya yang menentukan bagi siapa yang mencari kebahagiaan di dunia ini. Kekasih bagi setiap penyair dan penyanyi. Di tanganmu termaktub kunci menuju keberhasilan. Kau adalah ratu di istana kemakmuran dunia. Kau adalah bintang yang menguasai para pencinta. Milikmulah keindahan kata-kata. Mereka yang berasal dari lingkaranmu dan meneguk anggurmu terhiasi oleh wangi kasturi. Muatkanlah juga aku dalam lingkaranmu dan limpahkan kemurahanmu padaku. Bukalah gerbang harapanmu, jangan biarkan aku mati menunggu. Jiwaku sakit, dan hanya kaulah yang mengetahui obatnya. Biarkan angin malam membawa harum kekasihku kepadaku selagi masih tersisa waktu." Setelah memohon pada Venus, Majnun berpaling kepada Jupiter. Dapatkah planet itu menolongnya juga? Majnun berkata, "Hai Jupiter, bintang kegembiraan. Kau adalah jiwa yang setia, karena kau selalu menepati janjimu. Kau tercipta untuk keadilan dan kesamaan. Pada seluruh alam kau meninggalkan tanda hatammu. Karena kau adalah bintang bagi para penguasa dan hakim yang adil. Kau menentukan siapa yang akan berjaya. Pena takdir terdapat di tanganmu. Masa depan seluruh alam semesta tergantung padamu. Tetaplah setia padaku, karena hatiku memperoleh semua kekuatan darimu. Jangan tutup matamu pada saat aku membutuhkanmu." Majnun memohon kepada planet demi planet, bintang demi bintang. Namun tidak sekalipun ia mendapat jawaban. Langit tetap diam, dan jiwa Majnun membeku dalam dingin mereka. Keindahan yang tak berjiwa. Apa peduli mereka? Untuk apa mereka menyusahkan diri menolong Majnun? Kemudian Majnun sadar. Untuk
pertama kalinya semua menjadi jelas. Bintang-bintang tidak peduli kepadanya karena mereka memang tidak mampu untuk peduli. Bintang-bintang, seperti juga butiran pasir di telapak kakinya, buta tuli dan bisu. Penampakan mereka yang gemerlap hanyalah sebuah pemandangan belaka. Di balik rupa yang indah, mereka tidak lebih dari makhluk-makhluk yang tak bernyawa, tanpa pendengaran dan penglihatan. Apa arti penderitaan jiwa manusia bagi mereka? Kemudian Majnun mengangkat wajahnya ke langit sekali lagi. Tapi kali ini tidak untuk memohon kepada bintang-bintang itu. Mereka hanya makhluk seperti aku, pikirnya. Dan di mana ada makhluk pasti ada seorang pencipta. Jika ciptaan tidak menjawabku, pikirnya, mungkin penciptanya akan menjawab. Kemudian Majnun berdoa kepada Dia yang telah menciptakan semua makhluk yang ada di bumi, dan Dia yang tidak membutuhkan apapun. Majnun berkata, "Ya Tuhan, kepada siapa aku bisa berpaling jika tidak kepadamu? Venus dan Jupiter tidak lain hanyalah hamba-Mu, menjalankan perintah-Mu. Sementara Engkaulah yang menciptakan segala sesuatu. Pengetahuan-Mu meliputi segala sesuatu. Sementara samudera kasih sayang-Mu tidak terukur. Semua kekuatan adalah milik-Mu, dan tidak ada belenggu sekuat apapun yang tidak dapat Kau hancurkan. Kau adalah Hakim yang agung, Tuhan yang memelihara dan menjaga semua makhluk. Betapapun besarnya yang dimiliki seseorang di dunia ini, mereka memilikinya karena Engkau. Kaulah yang menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami semua adalah tawanan dalam belenggu, dan tidak ada seorang pun yang dapat menolong kami selain Engkau. 7 lapis langit dan semua yang berada di dalamnya adalah milik-Mu. Semua makhluk betapapun besarnya ataupun tidak berartinya tunduk kepada perintah-Mu. Tuhanku, Kau menciptakanku dari tanah liat pekat, hitam dan berat, lalu meniupkan ruh kepadaku dari ruh-Mu sendiri. Kehidupan berasal dari-Mu. Hanya Kaulah yang mampu menghidupkan mereka yang telah mati. Malam ini aku bersimpuh di hadapan-Mu sebagai makhluk-Mu yang bernapas dan bernyawa. Itu memang berat. Tapi aku juga bersimpuh padamu sebagai makhluk-Mu yang jiwanya telah mati. Hanya kemurahan hati-Mu yang dapat menyelamatkanku dari kebinasaan abadi. Hanya kasih sayang-Mu yang dapat mengubah kegelapanku menjadi terang, malamku menjadi siang. Setelah menyelesaikan doanya, Majnun diliputi oleh sesuatu ketenangan yang mendalam. Ia tidak lagi merasa perlu untuk memandang dan menjauhi langit malam. Hatinya telah menemukan tempat peristirahatan. Ia pun tidak menyadari ketika kantuk menyelinap ke dalam matanya. Tidak lama kemudian ia telah tertidur. Dan dalam mimpinya ia melihat hal-hal aneh.
Dari tanah di depannya tiba-tiba sebatang pohon muncul keluar. Pohon itu tumbuh dengan cepat, hingga tidak lama kemudian telah menjulur sampai ke atasnya. Menjulur seakan-akan hendak menembus langit. Majnun melihat seekor burung bertengger di atas salah satu dahan yang tertinggi. Sesuatu di paruh burung itu tampak berkilauan. Sang burung terbang meninggalkan pohon itu lalu melayang-layang di atas Majnun sebentar. Kemudian ia membuka paruhnya dan membiarkan benda yang berkilauan itu jatuh. Benda yang bersinar itu adalah sebuah intan. Dan dia jatuh tepat di atas kepala Majnun. Lalu menempel di sana, bagai intan pada mahkota raja. Majnun terbangun ketika matahari telah terbit. Mimpinya yang indah telah lenyap. Tapi seluruh tubuhnya terisi oleh perasaan bahagia dan kebahagiaan batin. Sudah lama ia tidak pernah merasakan begitu tentram dan damai seperti ini. Tubuhnya terasa ringan, seolah-olah ia mampu untuk terbang. Apakah jiwanya akan ditumbuhi sayap? Apakah ledakan kebahagiaan yang tiba-tiba ini semua hanya karena sebuah mimpi belaka? Seringkali mimpi terlihat begitu nyata, begitu penuh cahaya kebenaran, hingga cahayanya meresap ke dalam seluruh tubuh kita dan menerangi waktu keterjagaan kita. Seperti itulah mimpi Majnun. Ketika bangun, ia bangun pada suatu pagi yang dipenuhi oleh suasana kebahagiaan. Langit sejenis kristal dan dipenuhi oleh keharuman yang hanya dapat ditiupkan ke bawah oleh surga. Siang itu seluruh kehidupan yang terbentang di depan mata Majnun terlihat bagaikan hamparan kebun mawar yang menakjubkan dan diliputi oleh keajaiban. Takdir pun sudah mulai lelah dengan penderitaan Majnun. Ia telah menyerahkan Majnun ke tangan kebahagiaan. Tapi apakah hal ini sudah terlambat? Majnun duduk di tepi gunung, di dalam salah satu tempat perlindungannya yang sempit dan dikelilingi oleh bebatuan sebagai perlindungan. Hewan-hewan ada di dekatnya seperti biasa. Sebagian tertidur, sebagian lain tetap terjaga. Tiba-tiba ia melihat sebuah kepulan debu di kaki lembah. Kepulan debu itu berwarna ungu di tengah-tengah cahaya kuning pagi yang pucat. Kepulan debu itu bergerak ke atas berputar-putar seperti seorang darwis. Perlahan benda itu datang mendekat, sampai akhirnya tampak bagaikan sebuah cadar yang menutupi wajah seorang perempuan. Siapa dia dan apa maunya? Pikir Majnun. Tidak ada perkemahan atau kafilah dagang bermil-mil jauhnya dari sini. Apa yang dia lakukan di sini? Jelas sekali penunggang kuda itu sedang mencarinya. Mencari Majnun.
Majnun bangkit berdiri. Jantungnya berdebar kencang. Mungkinkah orang itu adalah penunggang unta hitam yang dulu pernah membawa berita tentang pernikahan Laila dengan Ibnu Salam? Orang asing itu menarik tali kekang kudanya lalu turun. Mengarungi 20 langkah terakhir jalan berbatuan itu. Dengan berjalan kaki dan dengan susah payah. Setelah Majnun kini dapat melihatnya. Ternyata tamu itu adalah seorang lelaki tua yang wajahnya sama sekali tidak Majnun kenali. Majnun mengangkat tangannya untuk menenangkan hewan-hewan yang sudah mulai gaduh dan menggeram-geram. Kemudian ia maju untuk menyambut penunggang kuda itu. Majnun berbicara dengan ramah. Tuan yang terhormat. You are my sunrise, you are the daylight, hide in the shadows of my mind.